Siapa sih yang gak mau hidup seperti kisah yang ada dalam negeri dongeng, yang mana setiap kisahnya akan selalu berakhir dengan happy ending. Namun, di dunia yang bernama realita ini, hidup gak akan pernah seindah di negeri dongeng. Karena yang namanya masalah akan selalu datang silih berganti tanpa memandang siapapun, termasuk seorang yang terlahir dari keluarga bangsawan. Tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Di suatu kerajaan yang bernama Costa Luna, terlihat ada seorang putri yang sedang bersiap menyambut penobatannya sebagai ratu. Nama tuan putri itu adalah Rosalinda Marie Montoya Fiore. Mengingat usia Rosalinda masih 16 tahun, ibunya yang bernama Sophia sangat takut jika Jenderal Magnus yang merupakan pimpinan dari kerajaan sebelah datang memanfaatkan keadaan itu untuk merebut kekuasaan Rosalinda. Dan ketika tiba waktunya Rosalinda menerima mahkota sebagai ratu, tiba-tiba saja Jenderal Magnus rupanya benar-benar datang dan mengacaukan segalanya. Seize them. Time's now. Who are you? Where are you taking me? I'm here to protect you, but you need to join. Dan ketika berhasil lolos dari kejaran anak buah Magnus, Sophia meminta Rosalinda kabur bersama pengawalnya yang bernama Mason. Demi menyelamatkan negara itu, Rosalinda pun harus menuruti omongan ibunya. Dan di saat Rosalinda pergi dengan helikopternya, Sophia memilih tetap tinggal di istana. Sophia nggak akan ingin Costa Luna beneran jatuh ke tangan Magnus. Magnus yang melihat semua itu nggak tinggal diam. Dia bersumpah akan menemukan Rosalinda dan menyeretnya kembali ke sana. Mulai detik itu, Magnus mengambil alih kerajaan Costa Luna. Dan dia pun kemudian menjadikan Sophia sebagai tawanannya. Sementara itu, Rosalinda dibawa ke sebuah tempat yang jauh sekali dari Costa Luna. Dan betapa syoknya Rosalinda saat memasuki sebuah ruangan canggih, di mana terdapat seorang wanita yang mengatakan bahwa Rosalinda telah tergabung dalam Princess Program Protection atau program penyelamatan putri kerajaan. Program itu diadakan untuk melindungi para putri kerajaan yang hidupnya sedang terancam. Supaya identitasnya nggak terendus oleh pihak musuh, Rosalinda pun harus menyamar dan menjalani hidup sebagai rakyat jelata. Sebagai langkah awal, penampilan Rosalinda harus dirombak total seperti rakyat jelata miskin pada umumnya. Awalnya Rosalinda bersikeras menolaknya, namun setelah mendengar penjelasan dari Mason bahwa semua ini dilakukan untuk melindungi ibu dan juga negaranya, Rosalinda pun akhirnya bersedia melakukan penyamaran itu. Dan mulai sekarang identitas Rosalinda telah berubah menjadi Rosie Gonzalez. Setelah itu, Rosie pun harus tinggal dan menetap di rumah sederhana milik Mason yang berada di Louisiana. Rupanya di dalam kehidupan sehari-harinya, Mason bekerja sebagai seorang penjual umpan pancingan ikan. Ia memiliki seorang anak perempuan yang seusia dengan Rosie. Namanya adalah Carter. Dan betapa kagetnya Carter saat mendapati Rosie sedang duduk di kamarnya. Tentu saja itu membuat Carter langsung protes ke ayahnya. Bukannya malah membawa pulang oleh-oleh seperti baju, ayahnya justru membawa seorang putri kerajaan. Ternyata Carter sudah mengetahui pekerjaan rahasia ayahnya itu, yang merupakan seorang pengawal putri kerajaan sekaligus agen dari PPP, Prince Protection Program. Ayahnya kemudian meminta tolong kepada Carter agar berkenan membantu Rosie berbaur dengan lingkungan barunya. Dan Carter kini harus menganggap Rosie sebagai sepupunya. Karena gak ada pilihan lain, Carter pun terpaksa menerima permintaan ayahnya itu. Carter lalu menjelaskan ke Rosie kalau mereka harus berbagi kamar.
karena di sana tidak akan tersedia kamar khusus untuk tuan putri seperti Rosie. Malamnya saat Carter menawarkan pizza, Rosie menolaknya. Dia kemudian malah nyuruh Carter untuk menyiapkan baju tidur berwarna pink. Dengan kesal, Carter melempar tuh baju ke Rosie. Dan sewaktu Rosie mau ke toilet, ia tiba-tiba menggegerkan satu rumah gara-gara tidak pernah melihat kadal. Katanya selama tinggal di istana, sudah ada pelayan yang bertugas mengurusi segala jenis reptil supaya nggak berkeliaran di sekitarnya. Keesokan paginya, Rosie takjub dengan gaya sarapan Carter dan Mason yang sangat tak beraturan itu. Dan setelah itu, Rosie pun pergi ke sekolah yang sama dengan Carter. Sesampainya di sekolah, Rosie bertemu dengan teman Carter yang bernama Edwin. Rosie senang mengakui dirinya adalah calon ratu di depan Edwin yang sibuk merekam video untuk membuat film sejarah. Carter lalu menyela obrolan itu. Dia memperingati Rosie untuk bertingkah seperti orang biasa. Di kelas, Carter seketika merasa patah hati saat melihat Donnie, cowok yang selama ini ia taksir, ternyata terpesona dengan kedatangan Rosie. Dan bukannya mendengarkan Carter, Rosie justru semakin menunjukkan siapa dirinya. Le portugais, l'italien, et le japonais. Di kantin, karena DNA-nya sebagai putri kerajaan masih sangat melekat, Rosie pun memperlakukan penjaga kantin itu seperti pelayannya. Mengingat di istana gak ada makanan sejenis hamburger, Rosie lantas memakan tuh hamburger dengan sangat tertata. Melihat itu, Carter segera menunjukkan ke Rosie bagaimana cara yang tepat melahap tuh hamburger. Pas lagi asik makan, seorang guru memberikan pengumuman bahwa sekolah akan memilih 3 kandidat putri yang akan dinobatkan sebagai ratu sekolah. Mendengar siapapun boleh mencalonkan dirinya, Rosie lalu berkoar ke seisi kantin kalau dirinya mendukung Carter maju ke pencalonan ratu sekolah itu. Sayangnya tingkah Rosie itu malah membuat Carter marah dan segera angkat kaki dari kantin. Di rumah, kemarahan Carter langsung meledak saat Rosie memberikan perintah agar dirinya berhenti berjalan. Carter yang udah muak itu kemudian balik menyuruh Rosie agar sadar diri kalau dirinya sekarang bukan lagi seorang putri kerajaan. Di malam yang sunyi, Rosie diam-diam menangis, merindukan keluarga dan kehidupannya di Costa Luna. Dan keesokan paginya, Rosie berniat membantu Carter menyelesaikan pekerjaan rumah. Tanpa banyak mikir, Carter pun meminta Rosie menghitung berapa banyak cacing yang ada di dalam ember itu. Begitu mengetahui hal itu, Rosie pun menghitungnya dengan sedikit jijik. Namun saat menaruh tuh ember ke posisi yang Carter minta, Rosie tiba-tiba terjatuh. Sontak saja, Carter langsung tertawa geli. Dan setelah kejadian itu, tekad Rosie untuk membuktikan pada Carter bahwa dirinya bisa beradaptasi tidak lantas surut begitu aja. Kali ini Rosie sengaja menyiapkan masakan buatannya sendiri untuk makan siang Carter dan juga Mason. Bahkan ia menyulap meja makan yang sederhana itu menjadi terlihat elegan. Sewaktu Mason memuji masakan Rosie, Carter merasa kalau Rosie hanya caper ke ayahnya. Dan dengan sangat teganya, Carter kemudian meminta Rosie untuk berhenti berakting. Mendengar itu, Rosie pun segera pergi ke kamar. Carter lalu menyusul Rosie ke kamar. Di situ Rosie cerita kalau di kerajaannya sekarang lagi dijajah oleh Magnus dan ia dengan terpaksa meninggalkan ibunya sendirian. Rosie mengakui kalau beradaptasi di lingkungan baru itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Apalagi kerajaannya itu tidak sebesar negara-negara yang lain. Tetapi kerajaannya itu sangat berarti bagi Rosie. Carter yang mendengar cerita itu pun merasa tersentuh. Ia berjanji kalau kali ini akan membantu Rosie agar bisa beradaptasi dengan sepenuh hatinya. Carter lantas mengajak Rosie pergi bermain bowling. Awalnya, Carter takut Rosie yang gak pernah main bowling itu akan bersikap norak dan mempermalukan dirinya lagi.
Namun Rosie yang dikira cupu itu ternyata di sisi lain, si Chelsea yang ngebet banget mau jadi ratu sekolah itu segera mengajak Rosie berteman dengannya. Chelsea kemudian menawarkan pekerjaan pada Rosie sebagai pelayan di kedai es krim milik ayahnya. Kebetulan saat itu Rosie emang lagi pingin ngerasain gimana rasanya kerja. Namun tanpa sepengetahuan Rosie, Chelsea melakukan itu untuk membuat reputasi Rosie yang kian populer itu agar anjlok dan terpuruk. Meski telah dipermalukan di depan orang banyak, tetapi Rosie tetap berjalan dengan langkah dan kepala yang tegap. Rosie bilang pada Chelsea bahwa ayahnya yang merupakan raja yogurt itu pasti akan sangat kecewa saat mengetahui kelakuan buruk anaknya itu. Dan atas kejadian tersebut, Carter tidak akan membiarkan Rosie dibully lagi dengan Chelsea. Carter berjanji akan selalu ada menemani Rosie. Mendengar itu, Rosie terharu. Dan untuk pertama kalinya, Rosie bisa merasakan apa arti dari sebuah persahabatan. Carter pun menyadari bahwa Rosie bukanlah seorang tuan putri yang manja dan merepotkan, seperti yang dia bayangkan selama ini. Keesokan harinya tibalah hari di mana kandidat ratu diumumkan. Selain Chelsea dan Rosie yang melaju sebagai kandidat ratu, rupanya Carter pun terpilih menjadi kandidat ratu. Tentu saja hal itu membuat Chelsea kesal. Ia lalu melampiaskan kekesalannya itu kepada temannya. Sementara itu, saat Carter mengeluh tentang hasil pemilihan, Donnie tiba-tiba datang. Mendengar Donnie lebih mengajak Rosie sebagai pasangannya di hari pengumuman ratu nanti, Carter pun langsung pergi dan Rosie dengan cepat menolaknya. Di rumah, Rosie bilang bahwa Donnie bukanlah orang yang tepat untuk mendapatkan cinta tulus dari Carter. Namun Carter benar-benar udah lelah. Dia tahu dirinya tidak seanggun dan secantik Rosie. Dan sampai kapanpun Carter hanyalah rakyat jelata. Ia tak akan pernah bisa menjadi putri seperti Rosie. Gak ingin Carter bersedih hati, Rosie pun menunjukkan ke Carter apa arti dari seorang putri yang sesungguhnya. Setelah itu, Carter menyadari bahwa Rosie adalah putri kerajaan yang berhati ibu peri. Karena itu memang sudah tanggung jawabnya, Rosie sama sekali gak merasa besar kepala. Ia justru memuji Carter yang terlihat tampak seperti tuan putri karena hati Carter memancarkan kebaikan yang begitu tulus. Besoknya teman Chelsea gak sengaja melihat identitas asli Rosie di sebuah majalah Spanyol. Ia segera memberitahu Chelsea, dan tanpa pikir panjang, Chelsea langsung mendatangi Rosie. Ia mengancam akan membeberkan identitas asli Rosie apabila Rosie nggak mau mengundurkan diri dari pencalonan ratu sekolah itu. Rosie sama sekali nggak keberatan melakukannya, asalkan Chelsea nggak mau menghalangi langkah Carter di pencalonan ratu itu. Dan sebelum pergi, Chelsea sengaja membuang gaun Rosie dan Carter ke lumpur. Begitu Carter masuk kamar, Rosie menyampaikan keinginannya untuk segera kembali ke Costa Luna. Dari majalah itu, Rosie mendapatkan kabar bahwa Magnus telah memaksa akan menikahi ibunya. Meski Rosie sangat menyukai tinggal bersama Carter, tetapi ia harus kembali ke negaranya. Meski bagaimanapun, ia harus melindungi rakyat dan juga negaranya. Gak ingin sesuatu hal yang buruk menimpa Rosie, Carter pun menghubungi dan bersekongkol dengan perancang busana Rosie agar bisa menyelamatkan Rosie. Carter lalu membujuk Rosie untuk tetap tinggal sampai selesai acara penobatan ratu sekolah. Rosie pun menyetujui permintaan Carter.
Dan tibalah di acara penobatan Ratu Sekolah. Carter, Rosie, dan beberapa remaja lainnya datang menggunakan topeng. Karena merasa dirinya salah kostum, Chelsea yang melihatnya langsung marah-marah hingga membuat gaunnya tersangkut di mobil. Sewaktu Donnie mengajak Carter berdansa, Carter dengan cepat menolaknya dan memilih berdansa dengan adik kelasnya. Ketika penobatan ratu diumumkan, Carter pun menjalankan misinya. Rupanya Carter meminta si perancang busana untuk membuatkan 2 gaun untuk dirinya dan juga Rosie. Si perancang busana itu seolah-olah menjadi pengkhianat yang membeberkan keberadaan Rosie. Ia sengaja bilang kalau di pesta penobatan Ratu Sekolah itu, Rosie akan mengenakan gaun hijau. Dan bersamaan saat Rosie diumumkan sebagai Ratu Sekolah, Carter pergi mengikuti Jenderal Magnus. Padahal di situ Rosie mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Carter telah mengajarkan apa arti dari sebuah persahabatan, kesetiaan, dan kepercayaan. Menyadari Carter menghilang, Rosie segera mencarinya. Namun Chelsea langsung menghadangnya. Dan saat Carter akan diboyong ke helikopter, semua rencananya buyar lantaran Rosie mendadak muncul. Rosie menyerahkan dirinya ke Jenderal Magnus. Namun saat akan masuk ke helikopter, Jenderal Magnus langsung berlari terbirit-birit saat melihat Manson. Namun Manson berhasil menangkap Jenderal Magnus dan Rosie pun selamat. Ketika akan menyerahkan mahkota ratunya ke Carter, Chelsea yang udah berantakan mengambilnya. Carter pun membiarkannya karena Chelsea memang lebih membutuhkannya. Carter kemudian memeluk ayahnya. Ia tahu ayahnya yang akan datang menyelamatkan mereka berdua. Dan 1 bulan kemudian, Rosie resmi menjadi Ratu Costaluna. Dan di tahun selanjutnya, Rosie dan Carter telah menjadi sahabat karib yang akan selalu ada dalam suka maupun duka. I am supposed to be the one you can trust. I feel so useless 'cause I let you down. I hope there's some way I can make it alright, 'cause I know that you deserve much more than this. If you give me one more chance, I swear I'll try my best to always be there. And I want you to know that I'm lost without you. I'm not without you. I hope I can show what you mean to me, 'cause I don't know what to do if you go. I just don't know what to do if you go. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I need. I take you places that you've never been.